Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Hamidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Para pemirsa yang kami hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh ini kita akan melanjutkan kajian kita di surah Fatir, surah yang ke-35, mulai dari ayat 13 sampai 17, dan juga didukung dengan beberapa ayat dari Al-Quran yang relevan dengan materi ini, antara lain dari surah Az-Zariyat, dengan materi-materi yang terkait dengan unsur-unsur yang ada di alam semesta ini yang menjamin kelangsungan fungsi-fungsi dari apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, sehingga kehidupan itu bisa berlangsung. Nah, yang lainnya lagi adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap apapun atau siapapun yang diposisikan sejajar atau setara, atau dalam bahasa lainnya manusia menserikatkan atau menduakan sesuatu dengan dia, dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan bahwa siapapun, Jibril, para nabi kita Muhammad SAW, dengan statement bahwa kitab ini, bacaan ini, Quran ini adalah mudah dipelajari bagi siapapun yang mau mengambil pelajaran darinya. Ya. Ada dua sisi yang kita bisa ambil, yaitu ayat Al-Quran ini untuk dipelajari. Ya, Allah dalam surah Al-Qamar nih, surah yang ke-54 ayat 17. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Dan sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran ini untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Atau bagi siapa yang ingin mengambil pelajaran? Ini dua sisi. Satu, Al-Quran lizikri fahal min muddakir. Dan sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, dan orang-orang mau mengambil pelajaran. Artinya bagi usaha berupaya dengan berbagai macam cara, tentu saja strategi, kiat-kiat untuk mempelajari Al-Quran, Allah akan mudahkan. Itu sudah sebuah kepastian. Jadi ini kita mengambil satu ayat ini untuk kita jadikan sebagai acuan untuk mempelajari ayat yang saya sudah sampaikan tadi, surah Fatir. Ya, ayat-ayat Al-Quran itu selain untuk menjadi peringatan-peringatan tentang kehidupan sesudah kehidupan kita di dunia ini, juga akan menjadi pelajaran-pelajaran, dan banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari sana, baik yang terkait dengan historis ini, penciptaan matahari bil lail, wa sahhara syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma, zalikumullahu rabbukum lahul mulku wallazina tad'una min duni ma yumlikuna min kitmir. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa dialah yang memasukkan malam ke dalam siang, ya, yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Selain itu dia juga menundukkan wasahara samsa wal qamar, dia menundukkan matahari dan bulan, ya, sehingga matahari dan bulan itu berjalan atau beredar, ya, kullu yajri li ajalin musamma.
Ya, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Yang demikian itulah Allah Tuhanmu. Ya, kepunyaannya lah kerajaan. Ya, dialah yang memiliki kerajaan. Zalikumullahu rabbukum mulku. Min duni ma yumlikuna min kitmir. Inilah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orangnya dan orang-orang yang kamu seru ini atau siapapun selain Allah tiada mempunyai apa-apa, ya, sama sekali tidak punya apa-apa, ya. Kalau ada yang menyeru min duni selain daripada dia, ma yamlikuna min kitmir. Ya, dia tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari ini. Bisa dibayangkan kulit ari. Bisa dibayangkan setipis kulit ari berapa tipisnya, dan yang namanya kulit ari tidak adalah harganya. Nah, yang kedua kita belajar tentang perputaran ini, ya, dengan adanya matahari, bulan, dan bumi yang masing-masing berjalan. Matahari dan bulan, matahari juga berjalan sesuai dengan dalam Al-Quran. Bumi berputar mengelilingi matahari bersama dengan bulan, dan dari itulah kita bisa mengukur adanya waktu siang dan malam. Dari satu hari satu malam juga bisa mengukur tahunan dan seterusnya. Nah, ini didukung di dalam ayat, salah satunya adalah di surah Az-Zumar ini. Ayat 5, khalaqas samawati wal arda bil haqqi. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Ini menjadi peringatan kita bahwa Allah tidak menciptakan langit dan bumi hanya sia-sia ini. Tapi ada tujuan yang benar nih. Ya. Bahwa ada pergantian siang dan malam. Atau Allah menutupkan di sini, menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya banyak, ya, referensi kata-kata yang untuk menggambarkan alam semesta ini. Ada yang istilahnya menutupkan atau mempergantikan antara siang dan malam. Nah, ini kaya dengan kosakata ini. Ya, masing-masing sudah berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ya. Sudah ada ketentuannya ini. Maknanya Allah menundukkan itu artinya benda-benda langit itu tetap berjalan di orbitnya, ya, di garis edarnya. Nah, ini sesuai dengan di ayat yang lain, di surah Yasin, surah yang ke-35 ayat 37 dan sampai 40. Ya. Wa ayatun lahum lailah naslahu minhun nahar faizahum muslimun. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Nah, ini malam ini punya tanda ini. Maka tanggalkanlah siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Apabila pada siang hari datang malam, kita berada dalam kegelapan. Pada siang hari dalam situasi yang terang. Jadi malam dan siang ini dipergantikan sebagai sebuah tanda ini. Dan itu juga tajri limustaqarrim laha zalika takdirul azizil alim. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ya, ini sudah di tempat peredarannya tadi itu adalah sudah sunnatullah, sudah menjadi hukum Allah Subhanahu wa taala, sudah ketetapan. Jadi kita tidak bisa terjadinya kiamat atau dimundurkan, karena memang Allah sudah mengatur asa itu waktu kiamat waktunya. Jadi manusia tidak bisa meminta mau dimajukan atau dimundurkan. Wal qamara
qaddarnahu manazila hatta ada mil qadim. Dan telah kami tetapkan manzila-manzila, ya. Sehingga setelah dia sampai, kembali dia sebagai bentuk tanda yang tua ini. Jadi itu juga perjalanan terkait dengan bulan ini. Ada orbitnya, ada bulan di mana kita lihat sangat tipis, ya, seperti sabit. Ada dia bulan purnama dan seterusnya, berganti terus. Dan perhitungan bulan inilah kita bisa mengetahui, ya, la yasma'una du'aukum walau sami'u mastajabu lakum. Ya, ini. Jika kamu menyeru mereka, ini ayat yang ke-14-nya ini. Jika kamu menyeru mereka, tiada mendengar seruanmu. Ya, ini yang menjadi peringatan kita, menjadikan apakah itu batu, apakah itu sungai, atau apapun benda-benda yang kita seru, katakan bahwa tiada mendengar seruanmu. Ya, la yasma'una du'aakum wala sami'u mastajabu. Kalau mereka mendengar pun, kalau misalnya ada yang mendengar, mereka tidak dapat memperkenalkan permintaan. Kalau ada orang menyembah hewan, mungkin hewan itu mendengar, tapi dia tidak bisa memenuhi permintaannya dan tidak bisa membahasakan apa keinginan hambanya. Ya. Nah, ada lagi yang perlu kita cermati nih. Ya, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisirkikum. Siapapun dia tidak bisa, dia akan mengingkari dan sekaligus juga tidak bisa memberi keterangan apapun, ya, apalagi mau mengabulkan doa ini. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada seluruh manusia bahwa kita yang berkehendak padanya. Ya, kita berkehendak pada Allah, punya kepentingan dengan Allah. Ya. Bukan Allah yang berkepentingan dengan kita ini. Nah, Allah mengingatkan di ayat 15-nya nih. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ganiyul hamid. Wahai manusia, kita dipanggil ini Allah, kamulah yang berkehendak pada Allah. Jelas ini kita yang punya keinginan-keinginan kehendak kepada Allah. Dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, ya. Lagi maha terpuji, ya. Selain dia itu Al-Ganiyu, ya, huwal Ganiyu, Hamid, dia juga kaya dan maha terpuji. Nah, ini kalau kita pelajari dari teori ketergantungan ini. Jadi, beda dengan antara manusia. Manusia ini punya hubungan ketergantungan antara sesamanya. Tapi kalau kita pelajari di sini, tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala tidak tergantung dengan hambanya. Allah itu maha kaya atau maha berkuasa bukan atas legitimasi atau sumber otoritasnya itu dari manusia atau makhluk lain. Dia otoritasnya dari dirinya sendiri. Jadi Allah tidak tergantung dengan hambanya. Manusialah yang tergantung dengan Allah. Inilah perbedaannya, relasi antara manusia dengan Allah dan relasi antara manusia dengan manusia yang lain. Nah, itu makna yang menunjukkan kamulah yang berkehendak pada Allah. Jadi manusia sebagai hamba, sebagai objeknya, Rabb pencipta ini sebagai subjek utama, ya, menjadi faktor utama dalam kehidupan. Nah, sifat-sifat yang lain lagi yang dimiliki Allah itu bukti bahwa dia itu tidak tergantung dengan manusia, yaitu sifat Ar-Razzaq. Itu adalah Ar-Razzaq. Allah itu pemberi rezeki nih, ya, kepada seluruh makhluk yang membutuhkan. Baik makhluk itu taat, patuh, atau bertasbih. Ya, biasanya manusia ada yang mengingkari, tidak beribadah, tidak bertasbih, ya, maupun yang bertasbih, semuanya Allah memberikan kehidupan, ya, diberi rezeki, beri materi nih, ya, khususnya aku tidak menghendaki, mohon maaf, ini ada keliru, aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka. Maksudnya ini pernyataan Allah,
dari hambanya dia tidak membutuhkan. Dia tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka. Dan Allah mengatakan supaya mereka memberiku makan. Tidak memberi rezeki dan tidak memberi makan. Allah tidak mengharap kepada manusia. Kenapa demikian? Karena Allah itu punya sifat tadi, Ar-Razak. Disebutkan di ayat ke-58-nya. Ya. Innallaha huwar razaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Nah, dialah Allah yang pemberi rezeki. Nah, coba dibayangkan kalau ada manusia yang mengangkat ya siapapun, baik yang ruh-ruh, ya dewa-dewa dan di mana-mana dianggap bahwa dia itu adalah Tuhan selain Allah, tetapi dibawakan makanan, dibawakan pisang, dibawakan minuman-minuman, dibawakan. Nah, ini berarti kita memberi makan kepada Allah. Ini tidak benar nih. Memberi, kalau kita yang memberi makan kepada Allah ini apa cukup ini? Ya. Sepiring dibawakan, ya. Minuman, makanan berbagai macam, walaupun berbagai macam. Itu tidak pantas bagi Allah, karena Allah lah yang memberi rezeki pada manusia, yang menyediakannya. Kenapa kita yang memberi makan kepada Allah? Nabi Sulaiman saja pernah meminta kepada Allah untuk mencoba memberi asupan makanan kepada makhluk Allah yang lain berupa ikan-ikan. Nabi, betapa banyak ikan-ikan di laut yang manusia tidak sanggup menyediakan makanan untuknya. Allah lah yang menyediakan makanan itu. Nah, ini karena Allah itu adalah Maha Kaya, Razak, dia memberi, sifatnya memberi rezeki. Nah, itulah maknanya dari tadi Allah sebagai dialah yang Maha Pemberi rezeki. Nah, yang perlu kita teruskan tadi ada dua ayat pendek. Di ayat ke-16 dan 17, in yasa yuzhibukum wa yati bihalqin jadid. Wa ma zalika 'alallahi bi'azizna. Jika dia menghendaki, niscaya dia memusnahkan kamu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, dia akan memusnahkan kita. Ya, seperti yang dialami oleh kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Shu'aib, ya, kaumnya Nabi Nuh. Mereka itu durhaka kepada Allah, musyrik, mengangkat Tuhan-Tuhan selain Allah. Mereka dibinasakan dengan berbagai macam bencana. Ya, ada yang petir, ada yang hujan terus-menerus siang dan malam, ada yang banjir, ya, ada yang dibenangkan di bumi seperti Qarun dibenangkan di bumi bersama dengan harta bendanya. Dan kalau Allah berkehendak tadi, Allah akan mendatangkan makhluk yang lain yang baru untuk menggantikan satu generasi atau satu umat. Nah, sekali-kali tidak sulit bagi Allah. Ya. Allahi bi'aziz. Yang demikian itu kata Allah tidak sulit. Apa saja yang Allah bisa perbuat di alam semesta ini bisa dia perbuat. Nah, ini perlu kita pertegas di sini yang terkait dengan kita tidak mengangkat Tuhan-Tuhan selain Allah. Berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran, karena yang disebut dengan kesyirikan, mengesahkan Allah sebagai Al-Mudabbir, ini mengatur segala sesuatu, karena kenyataannya di realitas kehidupan umat Islam ini masih banyak yang mengambil referensi, acuan-acuan atau pedoman hidup dari sumber-sumber yang lain. Mungkin itu pahamnya dalam ya, atau empirisme atau yang lain-lain untuk mengatur berbagai macam sistem, baik itu sistem ekonomi, sistem politik, pendidikan, dan keluarga ini. Nah, kalau materialisme jelas Islam menolaknya ini. Kalau yang dianggap ada itu adalah hanya yang berupa benda-benda. Ya, itu keliru nih. Ya, kalau manusia hanya melihat berupa materi, dan itulah paham barat materialisme ini.
Kita di kalangan umat Islam, orientasi kita ini pada din, agama wahyu. Kita percaya ada wahyu, kita percaya ada Allah, ada malaikat, hari kemudian, dan seterusnya. Nah, kita berusaha mengatur segala sesuatu di dunia ini. Allah sudah menyediakan Al-Quran sebagai pedoman. Dan sudah dijaminkan bahwa itu tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, inilah salah satunya orientasi kehidupan, arus utama kita ini. Tidak ada pilihan. Sebenarnya dalam hidup ini, kalaupun Allah menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah ini, ayat 256, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, bukan berarti bahwa boleh kita tidak beragama, lalu pilihan itu benar. Ya, silakan, boleh Anda saja tidak memilih Islam ini. Tetapi pilihan Anda itu tetap harus dipertanggungjawabkan. Kalau ada prinsip bahwa hidup adalah pilihan, bukan berarti pilihan selain daripada Islam itu, lalu itu jalannya benar. Tetaplah akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada jalan kecuali kepada jalan tauhid ini. Ya. Nah, karena salah satu sifat Allah untuk menjawab pertanyaan ini tadi, itu adalah Al-Hadi ini. Al-Hadi Maha memberikan petunjuk dan bimbingan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita Al-Qur'an ini sebagai orientasi keteraturan, orientasi untuk mengatur masyarakat ini yang penuh dengan keseimbangan. Tidak materialisme, hanya menganggap materi itu yang penting, tetapi juga yang terkait dengan ruhani, ya, spiritual, yang terkait dengan ketauhidan. Ya, itu sesuai dengan kehendak Allah juga demikian, ada keseimbangan. Nah, dengan demikian Quran hadir untuk sebagai praktek hidup. Jadi praktek kehidupan kita itu harus berdasar pada Al-Quran. Karena Al-Quran sudah mengatur semuanya. Pertanyaannya, kenapa banyak orang yang tidak ikut dengan Al-Quran? Ya, karena manusia ini tentang keunggulan, tentang keutamaan-keutamaan Quran atau fungsinya. Ya, kalau sudah menguntungkan, sudah nikmati dengan sistem yang ada, tidak ada keinginan untuk mengganti dengan prinsip sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Al-Quran. Baik dalam masalah-masalah hukum, masalah ekonomi, mungkin juga dalam peranata-peranata keluarga, dan yang lain-lainnya. Dalam dunia politik misalnya seperti itu. Nah, kalau mereka sudah diuntungkan dengan sistem yang sudah ada, cenderung untuk mengabaikan sistem yang sudah diatur di dalam Al-Quran. Nah, karena itu terkait dengan kepentingan manusia. Nah, saya kira ini untuk orientasi hidup kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam kehidupan apapun, mulai dari individu, diri kita sendiri, maupun juga dalam kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, terutama dalam dunia pendidikan, dan juga ada kehidupan kita di keluarga ini. Nah, selain itu juga dalam kehidupan hidup berbangsa, hidup berpolitik ini. Nah, saya kira itulah yang menjadi peringatan kita ambilkan dari Al-Quran ini di surah Al-Fatir tadi ayat 13 sampai 17. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi dengan ayat-ayat berikutnya. Mari kita senantiasa berusaha untuk mentadaburi Al-Quran yang sudah kaya hasanah pengetahuan di sini, sudah ada jaminan di sana, dan ini adalah jalan keselamatan kita, karena kehidupan kita itu tidak hanya di dunia tapi juga akan berakhir di hari kemudian. Dan paham-paham materialisme dan lain-lainnya tidak punya konsep tentang hari kemudian. Al-Quran punya konsep, Islam punya konsep untuk itu, dan jelas ya arahnya, orientasinya, tujuan akhirnya jelas. Saya kira demikian. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat.